teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, Sobat Bob pasti sudah tidak sabar menunggu bagaimana Inter bisa merayakan Scudetto musim ini. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Ya, sekarang adalah international break. Pemain-pemain Inter dipanggil ke timnas. Dan hanya beberapa pemain yang tinggal karena tidak membela timnasnya mereka, sahabat Bob. Dan kita minggu depan akan menjamu Empoli. Dan juga ada salah satu perubahan yang terjadi. Apa itu, sahabat Bob? Jadwal derby dimundurin menjadi tanggal 22 April atas permintaan AC Milan. Karena mereka masih bermain di Liga Pocong. Itu permintaan mereka. Dan Inter santai aja, nggak apa-apa. Kalau mau dimundurin satu hari, it's okay, no problem gitu loh. Jadi nggak ada ribet-ribet gitu loh. Mereka mau minta mainnya besok juga kita kasih gitu loh, sahabat Bob. Itu buat derby. Semoga ya dari kemarin kita ditahan imbang oleh Napoli. Tetapi yang masih sampai hari ini membekas adalah bagaimana Juan Jesus melaporkan bahwa si Acerbi rasis terhadap dia. Nah, ini akan dibuktikan apakah benar omongannya Acerbi itu berbau rasis atau seperti apa. Dan kemarin juga Acerbi juga tidak membela timnas Italia karena mereka si Acerbi karena mengenai rasis ini. Dan dia udah dipanggil oleh Inter dan kemarin sudah bertemu dengan Inter dan tetap mengatakan bahwa dia tidak pernah mengatakan rasis. Dan setelah si Acerbi mengatakan dia tidak ada rasis, langsung dibantah oleh Juan Jesus bahwa dia mengatakan rasis. Nah, ini yang berbahaya. Memang rasis ini tidak pernah habis ya. Harusnya isu-isu ini udah puluhan tahun tetapi masih ada ya. Ingat bagaimana Mike Nunn sampai keluar di lapangan. Nah, pertanyaannya kenapa si Juan Jesus tidak keluar di saat itu? Ini yang menjadi pertanyaan. Jadi kita akan lihat seperti apa nanti, sahabat Bob. Apakah benar-benar Acerbi ini melakukan rasis? Kalau dia benar-benar terbukti melakukan rasis, dia akan habis karirnya. Kenapa? Karena menunggu 10 pertandingan tidak akan boleh bermain, bahkan sampai 2 tahun. Dan bagaimana tindakan klub, kita akan lihat. Dan pasti Inter akan tegas di situ. Tapi jujur, nggak tahu sahabat Bob. Kalau gue masih feeling gue Acerbi tidak rasis. Kita tahu bagaimana si Acerbi ini melawan kanker dan dia sudah 20 tahun menjadi pemain profesional dan tidak pernah ada isu dia rasis bla bla bla. Ini orangnya sangat kalem. Tetapi kita nggak tahu bagaimana mereka duelnya dengan Juan Jesus ini yang perlu dibuktikan. Makanya sahabat Bob, nanti di besok terutama ya di hari Jumat, Francisco Acerbi akan diperiksa hari Jumat oleh kantor Kejaksaan Federal interogasi ya. Nah, kemungkinan besar akan dilakukan melalui konferensi video dengan pemain didukung oleh pengacara Nerazzurri Capellini. Perwakilan dari kantor kejaksaan Pinetina, sementara Jaksa Federal Cina pada deputi akan berada di Roma, bek Nerazzurri yang terlibat dalam kasus rasisme yang terjadi di Inter Napoli pada hari Minggu kemarin. Nah, ini yang Inter sedang menunggu dan sementara kemarin melakukan percakapan dengan sang pemain menegaskan kembali kepada para manajer bahwa tidak mengucapkan kalimat rasis kepada Juan. Aku akan membuatmu pingsan. Itu adalah ungkapan pemain kepada Juan Jesus. Dan karena pernyataan Juan Jesus salah paham padaku diucapkan saat dia kembali ke stasiun Milan dari kemunduran Italia. Apa risiko Acerbi? Setelah interogasi selesai, Chin akan mengirimkan kesimpulan bahwa pada hakim olahraga akan menjatuhkan hukuman. Jadi kita lihat sahabat Bob seperti apa nanti, apakah ini benar-benar itu terjadi. Juan Jesus juga menyayangkan rasisme adalah
situasi yang sudah kita alami sejak lama, kata dia. Nah, kita tunggu aja besok seperti apa. Ini pasti perlu ada bukti, terus juga laporan dari wasit dalam pertandingan, itu juga akan menjadi bukti. Kita lihat nanti sahabat Bob, semoga lah, karena kita lagi banyak fokusnya ini kasus Acerbi ini sangat serius, karena ini menyangkut rasisme yang harus terus dibasmi. Semoga ini bisa menjadi titik terang dan ketemu jalannya, sahabat Bob. Nah, selain kasus Acerbi, yang menarik adalah Inter Suning. Oktri mengubah rencana, Zhang tidak melakukan refinancing dana menginginkan Inter. Kemarin Inter Suning ternyata rencananya Suning terhadap Oktri, dan Oktri sudah melakukan penolakan. Karena tidak membuahkan hasil, skenario mungkin masih berubah mengingat sampai tanggal 20 Mei. Tapi jika dipikir-pikir, apa usulan Zhang? Zhang telah menawarkan kepada Oktri saldo langsung dari akumulasi bunga hingga jatuh tempo, yaitu sekitar 100 juta euro. Menghitung 12% per tahun dari 275 juta yang diperoleh pada 2021. Dan sebagai gantinya, pindahkan tenggat waktu untuk sampai 2026 atau 2027. Menaikkan angka tersebut menjadi 16%, sekitar 45 juta lagi per tahun. Dan itu menghadapi penolakan dari Oktri. Presiden Nerazzurri juga akan menyatakan kesediaannya untuk menaikkan angka tersebut menjadi 20%. Karena itu komitmen untuk mencapai hampir 60 juta per tahun. Perasaannya adalah bahwa kita telah mencapai titik akhir, semacam langkah putus asa yang bisa menjadi langkah terakhir yang mungkin dilakukan oleh Suning. Dan dalam beberapa minggu terakhir, penilaian mengenai Inter oleh Oktri telah berubah. Dana tersebut khawatir dengan manajemen seperti saat ini nilai klub dapat menurun, sehingga mempersulit peluang untuk menemukan investor yang mampu mengambil alih klub dan membayar pinjaman. Sahabat Bob, ini sebenarnya menurut gua, kalau gua ya nggak tahu sahabat Bob, menurut gua penilaian mengenai Inter menurut gua pasti naik ya. Tapi karena ini udah di ujung-ujung, ini yang punya bargaining power sekarang adalah Oktri gitu loh, bukan Suning, bukan Inter gitu loh. Jadi ya kalau misalnya Suning tidak bisa membayar hutang dan memperpanjang masa pinjam ini ditolak, Inter bakal diambil oleh Oktri, dan Oktri kemungkinan juga akan jual gitu. Nah, ini jadi permasalahan. Semoga nih Suning dan Oktri bisa mendapatkan jalan tengah, dan kita melihat semoga ini tidak bisa mengganggu para pemain dan manajemen gitu loh. Karena ini serius menurut gua ya, kasus Acerbi tadi, terus ini kasusnya Suning dengan Oktri, ini juga menyangkut bagaimana masa depan Inter bersama Suning. Akankah Inter terjual atau pindah tangan? Kita lihat aja nanti sahabat Bob seperti apa. Sahabat Bob, ternyata Inter sangat serius untuk mendatangkan Gudmundsson yang musim ini udah mencetak 10 gol dan 3 assist, dan dia cocok sekali menjadi penyerang ketiga Inter dan bisa bergantian dengan Lautaro atau dia dengan Marcus Thuram. Karena Inter yang jelas si Sanchez kemungkinan tidak diperpanjang kontraknya, juga Arna Taufik kita juga nggak tahu apakah musim depan akan dijual atau tidak. Tetapi Inter mendapat saingan dari Juventus, tapi Inter punya langkah lain. Inter akan menawarkan Valentin Carboni plus 30 juta euro. Tapi 30 juta euro itu tidak langsung dibayar karena skema Inter yang akan dijalankan adalah seperti skema Inter mendapatkan Pratesi dari Sassuolo, sahabat Bob. Jadi tapi Inter menurut gua nggak ada masalah. Valentin Carboni kasih duit 30 juta, tetapi Inter punya hak untuk membeli kembali Carboni. Jadi Inter tidak akan kehilangan kendali terhadap pemain bagusnya. Seperti kasus si Fabian di Bologna, Inter juga masih punya hak untuk membeli kembali. Jadi kita tunggu. Kalau gue sih Gudmundsson gue suka. Dan kemungkinan juga Zirkzee juga mungkin jadi pilihan kedua. Dan kemarin juga ada Inter juga mengincar Raspadori. Raspadori ini kan Interisti memang ya. Tetapi tidak akan gampang
bernegosiasi dengan Napoli, presidennya, apalagi Inter kemarin mengambil Zelensky nol, jadi ini akan menjadi kendala. Apalagi mereka mintanya 40 juta, tapi who knows siapa yang akan didatangkan. Pak Gudmundsson, Zirkzee, atau Raspadori. Dan juga ada isu bagaimana Inter juga katanya pengen mendatangkan yang namanya Immobile. Immobile ini kontraknya sampai 2026, bahkan mungkin bisa putus kontrak, tetapi gajinya 5 juta. Dengan gaji 5 juta, usia 34 tahun, kayaknya nggak masuk budget Inter. Tapi kita lihat aja nanti siapa yang akan didatangkan Inter. Karena Inter bermain di 5 kompetisi musim depan, dan yang jelas Inter perlu skuad yang penuh gitu loh, sahabat Bob. Ini yang dibilang oleh si Benji ya. Benji kita melihat ada penurunan permainan dia, tapi dia tetap fokus dengan Inter. Belum memikirkan Euro, masih memiliki trofi untuk diperjuangkan bersama Inter. Sekarang saya tetap fokus di Inter, masih ada pekerjaan yang belum selesai. Setelah kita menyelesaikan pekerjaan kita, mendapatkan bintang kedua, baru saya akan memikirkan yang namanya Euro 2024. Ini pemain bagus, semoga aja dia terus menunjukkan kualitasnya. Kalau tidak, si Bisek siap menyalip yang namanya Benji. Tapi Inter pasti tidak akan menyanyiakan pemain yang dibeli sekitar 30 juta, tapi nilainya sekarang adalah 50 juta. Akankah Inter juga bisa menjualnya dan bisa menjadikan si Bisek starter? Who knows, sahabat Bob. Nah, perpanjangan kontrak untuk si Barella dan si Lautaro Martinez sebenarnya udah deket ya. Hanya masalahnya ada jarak dengan Lautaro Martinez. Barella hanya tinggal masalah waktu. Tetapi ini tinggal menunggu lampu hijau dari Suning. Karena kita tahu bagaimana masalah Inter, jadi ini akan ke-pending sampai bulan Mei. Tetapi kalau Inter sudah punya kepastian dengan Oktri, Inter pasti akan langsung memperpanjang kontrak duo Inter ini yang sangat luar biasa. Kemarin si GPS Man diundang oleh si Ranocchia di podcastnya dia. Gue kalau namanya Mkhitaryan, tapi gue manggil GPS Man. Ternyata ini memang orang hebat. Dia bilang, soal kepemimpinan di ruang ganti Inter, seperti kita punya 25 kapten, kata dia. Dia menguasai 5 bahasa. Ini pemain luar biasa dan sangat pintar. Dia sudah bermain di Armenia, terus di Jerman, di mana lagi tuh, di Inggris. Dia udah bermain di mana-mana, dan bahkan terakhir dia bermain di Roma, sekarang di Inter. Saya telah mengatakan dalam wawancara bahwa bahkan tanpa ban kapten, Lautaro Martinez adalah kekuatan pendorong tim. Dia mencetak banyak gol. Dia adalah pemain fundamental bagi Inter dan bagi kami. Dia menunjukkannya setiap hari. Ini bukan soal ban kapten, kata si GPS Man. Yang penting adalah bagaimana Anda bertindak di lapangan. GPS mengamati, bahkan tanpa menjadi kapten, seorang pemimpin dapat menunjukkan jalannya. Seperti si Mkhitaryan sendiri. Saya bisa melihat Barella, misalnya yang tidak memakai ban kapten, tapi bisa melakukan hal-hal yang membuat Anda tidak bisa berkata-kata. Ditanya berapa banyak pemain seperti kapten di ruang ganti. Mkhitaryan berkata, semuanya ada 25 orang. Jadi semua kaptennya di Inter. Itu penting. Saat Anda bermain dengan 11 pemain di lapangan, mungkin 1 atau 2 pemain tidak dalam kondisi terbaik hari itu. Tetapi mengetahui bahwa mereka memiliki rekan satu tim di samping mereka menjadi tenang karena mereka tahu bahwa rekan satu tim mereka akan membantu mereka. Inilah pekerjaan tim, inilah kesatuan tim, inilah luar biasanya si Mkhitaryan. Semoga dia masih 2 tahun lagi di Inter dan semoga dia terus menunjukkan kualitasnya. Bintang Porto, si Taremi sudah tidak sabar untuk datang ke Inter dan memang ada isu dia sudah melakukan medical check up, tes medis di luar Italia karena waktu itu kan menjadi heboh gitu loh. Tapi yang jelas sekarang dia bagi mempelajari bahasa Italia, memperlancar supaya nanti dia langsung bisa berintegrasi dengan para pemain.
Dia juga udah saling berkomunikasi dengan Simone Inzaghi dan juga Opa Marotta. Kita tunggu ya, ini pemain bagus dan tipikalnya seperti Dzeko, dan memang kita butuh pemain seperti Taremi. Ini dia, kalau misalnya seandainya kalau Acerbi terbukti, ini akan menjadi pukulan telak buat Italia juga, bukan hanya buat pemain, bukan hanya buat Inter, buat semua dunia. Tapi semoga kita berharap itu tidak terjadi. Nah, ini salah satu pemain yang diwawancara kemarin adalah Buongiorno, pemain back. Ini pemain Torino yang juga diincar oleh Inter, dan memang posisinya sama dengan posisi Acerbi di tengah-tengah, ya. Dan ini pemain bagus, adalah temboknya Torino, dan sekarang menjadi pemain timnas Italia yang sudah menjadi bagus di sana. Dia bilang apa? Bermain di Liga Champions adalah salah satu impian saya. Nah, pertanyaannya apakah Inter bisa mendatangkan Buongiorno? Kita lihat aja nanti, sahabat Bob. Buongiorno tetap dalam pantauan Inter karena ini memang pemain bagus dan dia udah diasuh oleh Ivan Juric. Ivan Juric lah yang menemukan permainan dalam formasi 3 back. Sama seperti yang dilakukan dia terhadap Di Marco. Dan kalau Buongiorno gue suka, jujur gue suka. Tapi harganya pasti sekitar 25 sampai 30 juta. Kita lihat aja nanti, sahabat Bob, siapa yang akan didatangkan back oleh Inter di musim depan. Ini dia yang dibilang Alveltra tentang kasus Acerbi. Rasisme adalah kejahatan yang serius, tapi perkataan Juan Jesus tidak cukup. Mengenai kasus Acerbi, pengacara Roberto Alveltra berbicara kepada radio-radio. Kejahatan rasisme sangat serius dan bahkan dapat diancam hukuman minimal 10 pertandingan. Tapi juga bisa mencapai 1 atau 2 tahun diskualifikasi. Justru karena itu begitu serius, buktinya sendiri harus sangat serius. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dilakukan adalah fakta itu ada. Jika tidak, harus dibebaskan. Karena ini adalah masalah serius yang tidak memungkinkan ada keadaan yang menginginkan atau pembelaan umum dalam tawar-menawar. Pembuktian harus diperoleh dengan teliti. Faktanya harus dipastikan. Perkataan Juan tidak cukup. Jadi kita lihat nanti buktinya seperti apa, sahabat Bob. Jadi memang kasus Acerbi ini benar-benar didukung semua termasuk oleh Kurvanov. Tanpa bukti nyata, kami tetap berada di pihak Acerbi. Benar, kita juga sebagai fans, gua pribadi juga tetap di belakangnya Acerbi sebelum ada bukti. Kalau memang dia tidak terbukti, itu kita bersyukur banget. Jika penghinaan rasial itu benar, kami akan menjauhkan diri dari semua ini. Tapi tanpa bukti nyata, kami tetap berada di sisi Paus Franciscus kami. Maksud dia adalah Acerbi, sahabat Bob. Itu pernyataan dari Kurvanov. Semoga aja besok kelihatan titik terangnya seperti apa. Apakah benar-benar dia melakukan atau tidak? Kita tunggu saja. Galante ini juga luar biasa, mantan back Inter. Kami tidak menduga, tetapi Inter kuat. Derby Scudetto jika itu tiba lebih baik, kata dia. Jadi ya, kalau misalnya ya memang Inter kecewa tidak lolos ke perempat final, tetapi Inter luar biasa untuk mendapatkan Scudetto. Dia bilang ini akan menjadi satu hal. Mungkin Anda juga bisa menang di hotel jika itu datang dengan derby. Itu lebih baik lagi. Tapi sebagai mantan pesepak bola, ketika itu tiba, maka itu akan tiba. Kita tunggu aja, semoga aja benar-benar Inter segera meraih Scudetto, dan kalau itu didapatkan di saat derby akan jauh lebih baik. Tapi kalau sebelum derby kita udah mendapatkan, itu akan lebih baik. Dan kemarin gue juga kesel ya ngelihat si songongnya Theo Hernandez gini-gini kayak si Di Marco niru-niru. Padahal poin kita beda 14. Dulu mereka menghina kita, piala ciki lah, piala pocong lah, apa segala. Mereka sekarang bermain di sana gitu loh. Jadi ya, tetaplah rendah hati seperti Inzaghi, seperti pemain-pemain Inter. Jadi nggak usah banyak cingkunek lah untuk fans Milan juga terhadap pemain-pemain Milan. Kita tahu bagaimana Milan juga lagi diselidiki untuk mengenai masalah kepemilikan, dan ini berhubungan dengan pajak.
Kalau itu terbukti, mereka juga bisa keluar dari Liga Champions dan juga akan pengurangan poin. Jadi ingat aja itu. Jadi kita tetap pengen semuanya baik-baik saja. Dan jangan lupa sahabat Bob, tetap membumi, rendah hati, fokus dengan pekerjaan. Karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes.